Bab 1912, Pildau Fusion mengemudi jiwa. Ye Yuan secara naluriah merasa bahwa Rong Siwei ini tidak sederhana. Jenis seni pesona aneh ini, Ye Yuan jarang melihatnya dalam hidupnya juga. Jika dia benar-benar mengerahkan dirinya semaksimal mungkin Yu Jin Song pembangkit tenaga listrik semacam ini akan sulit untuk menangkal juga. Hanya saja masih ada pembangkit tenaga listrik Real God Realm di belakang Yu Jin Song, itulah mengapa Rong Siwei sangat mengamati pengekangan yang tepat. Lalu, mengapa Yang Mulia masih memurnikan pil untuknya? Ning Tianping bertanya dengan bingung. Dia jarang melihat penampilan serius Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut. Advertisement. Ketika Ye Yuan menghadapi pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dia juga terlihat tenang. Wanita ini tidak sederhana. Paviliun Linghua itu juga tidak sederhana. Sejak mereka mengirim Rong Siwei ke sini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kehilangan semua kesopanan dengan kami untuk saat ini. Tentu saja, kami juga bukan tandingan mereka sekarang. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya tetap di jalur kami sendiri dan mengurus urusan kami sendiri, kata Ye Yuan. Paviliun Linghua ini selalu memberi Ye Yuan perasaan misterius dan tak terduga. Dibandingkan dengan Yuan Feng dan yang lainnya, Paviliun Lord Linghua itu jelas jauh lebih sulit untuk berspekulasi tentang kekuatannya. Tapi, meminjam kesempatan ini untuk menuntut harga selangit, Ye Yuan juga senang karenanya. Sepanjang jalan, Rong Siwei memang sangat terkendali. Dia menggunakan seni rahasia untuk sepenuhnya menutupi ki abadi di tubuhnya, terlihat jauh lebih biasa bagi para pengamat. Ye Yuan tidak mengirim orang untuk mengawasinya, tetapi justru karena inilah dia berani untuk tidak terkendali bahkan lebih sedikit. Kembali ke kediamannya dan menutup pintu dan jendela, sinar cahaya tiba-tiba terpancar dari tubuh Rong Siwei. Advertisement. Itu hanya untuk melihatnya bergumam, dan kemudian titik-titik cahaya itu akhirnya berubah menjadi penutup tipis, menyelimuti seluruh rumah. Setelah itu, seberkas cahaya kuning terbang keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi pria berjubah hitam ilusi, mendarat di sisi yang berlawanan. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria berjubah hitam ini adalah Paviliun Lord Linghua yang misterius. Menghormati pelindung Witeredwood, Rong Siwei membungkuk dalam-dalam pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk sedikit dan berkata, anak laki-laki ini sangat mengesankan. Sedikit kejutan melintas di mata indah Rong Siwei saat dia berkata, bahkan kamu, pelindung Witeredwood, bukankah tandingannya juga? Pria berjubah hitam itu berkata, awalnya saya ingin mengamatinya secara diam-diam, tetapi tidak tahu mengapa, saya terus merasa gugup. Saya memiliki perasaan bahwa selama gumpalan perasaan surgawi saya meninggalkan gelabela Anda, itu pasti akan dimusnahkan olehnya. Petik 2. Ekspresi Rong Siwei berubah sedikit dan dia berkata, seni impian abadiku tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ini masih pertama kalinya saya mengalaminya. Di masa lalu, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati tidak mungkin bisa mendeteksinya juga. Petik 2. Seni impian abadi Rong Siwei sangat berbeda dari seni pesona biasa. Itu bukanlah mantra yang secara langsung menargetkan jiwa surgawi orang lain, tetapi semacam teknik refleks jiwa surgawi, mempengaruhi indera pihak lain, menjadi sangat tidak terdeteksi. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan melakukan kontak dengan jiwa surgawi pihak lain, tidak mungkin pihak lain menemukannya. Sejak Rong Siwei mempelajarinya, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Advertisement. Tidak menyangka hari ini, itu langsung dipecahkan oleh Ye Yuan. Awalnya masih ingin menyelidiki latar belakangnya, tapi melihatnya sekarang, anak ini bahkan lebih merepotkan dari yang dibayangkan lelaki tua ini. Suara Witeredwood yang tersembunyi di balik jubah hitam membawa kesuraman. Alis Rong Siwei sedikit berkerut dan dia berkata, dia mengajukan syarat, pil penyulingan untuk kita akan 5 kali lebih mahal dari 2 kekuatan lainnya. Pelindung Witeredwood, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Pria berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata, setuju padanya. Penampilan anak ini benar-benar mengganggu pengaturan kami. Sekarang dia bersedia menyingkir, itu yang terbaik. Selama dia tidak datang dan memprovokasi kita, kita juga tidak memprovokasi dia, dan bahkan bisa menjilatnya. Semuanya untuk rencana besar. Petik 2. Rong Siwei membungkuk sedikit dan berkata dengan anggukan, Siwei mengerti. 3 kelompok orang membiarkan Ye Yuan melakukan pembunuhan besar-besaran. Selanjutnya, keributan besar Southridge sudah menyebar ke seluruh 9 sumpah Imperial Capital saat ini juga. Berita tentang Southridge menjadi negara merdeka mengejutkan 4 penjuru. Tentu saja, yang paling penting adalah keterampilan alkimia Ye Yuan.
Pusat kekuatan Dewa Surgawi dari kota-kota kekaisaran tingkat menengah dan kota-kota kekaisaran tingkat tinggi semuanya beraksi tanpa penundaan. Kaisar Alkimia Bintang 5 yang mampu memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar, di tempat seperti ibu kota kekaisaran Sumpah Sembilan, yang benar-benar diminati. Tidak hanya semakin banyak pembangkit tenaga Dewa Surgawi datang ke elang langit, semakin banyak alkemis juga secara bertahap berkumpul di elang surgawi. Sebenarnya, banyak alkemis menara pil termasuk Xuan Yu secara pribadi diajar oleh Ye Yuan. Setelah beberapa abad tempering, kekuatan mereka tidak lagi seperti dulu lagi. Terutama Ning Xiyu dari keluarga Ning, bakatnya cukup kuat dan sudah lama menjadi dewa alkimia bintang 4 yang dikenal jauh dan luas. Ditambah dengan ketenaran Ye Yuan saat ini yang berada di puncak kemakmurannya, elang surgawi karena tanah suci para alkemis. Setelah situasi Southridge mereda, waktu setahun telah berlalu. Dalam 1 tahun ini, alam Ye Yuan juga tanpa sadar menerobos ke penampakan surgawi cakrawala ke-6. Tentu saja, di bawah serangan pil obat ajaib Ye Yuan, kota kekaisaran langit surgawi melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga dewa surgawi. Kekuatan kota kekaisaran langit surgawi saat ini sudah melampaui sebagian besar kota kekaisaran tingkat tinggi. Namun, mengikuti kekuatan semua orang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Bai Chen menjadi semakin canggung di sini. Dia menemukan bahwa semua orang di sekitar Ye Yuan, kekuatan mereka semua maju dengan pesat. Hanya dia yang tetap diam selamanya. Di kota kekaisaran lainnya, kecepatan kultivasi setiap orang sangat lambat, mudah dihitung dengan puluhan ribu tahun. Tapi di Heavenly Eagle, 10.000 tahun itu terlalu lama, mereka semua menangkap setiap menit yang mereka bisa. Dengan pil obat berkualitas sangat tinggi, kecepatan kultivasi semua orang terlalu cepat. Setiap hari, Bai Chen hidup dalam penyiksaan. Dalam 1 tahun ini, Bai Chen juga menjadi akrab dengan Ning Tianping dan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Kecuali, dia terus tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkaran itu. Bukan karena semua orang tidak menyukainya, tapi karena semua orang tahu bahwa pada akhirnya dia akan tersingkir. Pada tingkat kemajuan ini, Dewa Langit Surgawi ke-9 Cakrawala akan menjadi tidak berharga seperti kubis. Pada hari ini, Bai Chen akhirnya tidak tahan lagi dan pergi mencari Ye Yuan. Tuan, waktu saya keluar terlalu lama, saya ingin kembali ke Sky Futil untuk melihatnya. Bai Chen menemukan bahwa sekarang, hanya kembali ke Sky Futil yang dapat menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, di tempat itu, dia adalah penguasa. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya? Dia tersenyum dan berkata, "Kembali, apakah kamu sudah berdamai dengannya?" Sebagai pengontrol, dia memang bisa melakukan sesuka hatinya di Sky Futil World. Tapi itu di bawah prasyarat karena tidak mengetahui bahwa ada dunia besar di luar. Begitu mereka tahu, siapa yang mau menjadi biasa-biasa saja? Bai Chen tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang dapat saya lakukan bahkan jika saya tidak berdamai dengannya? Kekuatan Nona Leng sepertinya sudah hampir mengejar kekuatanku. Adapun yang lainnya, dalam beberapa tahun lagi, mereka juga akan melampaui saya." Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, 1 tahun ini, Southridge baru saja stabil. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, jadi saya tidak pernah bisa tenang. Sekarang setelah keseluruhan situasi telah beres, akhirnya saya punya waktu untuk mempertimbangkan masalah Anda. Petik 2. Bai Chen tercengang saat mendengar itu dan berkata, "Masalah saya. Masalah apa yang saya miliki?" Petik 2. Di Heavenly Eagle, dia adalah orang yang paling bebas, karena dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya ingin meneliti jenis pil obat baru dan membutuhkan kerja sama Anda." Saat Bai Chen mendengar, dia berkata dengan terkejut, "Saya ingin tahu pil obat baru apa yang ingin guru teliti." Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Soul Driving Dao Fusion Pill." Bab 1913, Alam Dao Penyelesaian Besar. Di dalam ruang tersembunyi, cahaya berputar. Bai Chen melepaskan seluruh jiwa sucinya dan juga sepenuhnya melepaskan Dao yang dia pahami. Kekuatan jiwa Ye Yuan menyebar, dengan hati-hati merasakan rahasia di dalam tubuh Bai Chen. Keadaan seperti ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Setiap hari, Ye Yuan akan menyelidiki sampai kekuatan jiwanya habis. Tiba-tiba, cahaya menyatu, dan di dalam ruang tersembunyi segalanya kembali ke ketenangan. Advertisement. Menguasai. Apa kamu baik-baik saja? Melihat Ye Yuan yang lelah sampai dia hampir pingsan, Bai Chen buru-buru naik untuk mendukungnya.
Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menggunakan terlalu banyak kekuatan hari ini. Petik 2. Tuan, mari kita lupakan. Tidak mungkin bagi orang yang memurnikan buah dao untuk maju lagi. Petik 2. Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan menjadi anjing yang lelah setiap hari, dia tersentuh, tetapi dia benar-benar tidak tahan di dalam hatinya. Intinya adalah bahwa masalah ini hanyalah upaya yang sia-sia. Sejak zaman dahulu, berapa banyak kekuatan besar yang ingin mematahkan belenggu ini. Tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Mengabaikan apa yang jauh, hanya berbicara tentang era sekarang, masih ada keberadaan tertinggi alchemy Dao di sekitar, tetapi juga tidak pernah terdengar bahwa dia dapat membuat pil obat semacam ini. Bai Chen secara alami tahu bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, itu benar-benar bukan apa yang bisa dicapai kata tangguh. Ye Yuan memandang Bai Chen dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah Anda bersedia berhenti di depan alam dewa sejati dalam hidup ini? Advertisement. Bai Chen berkata dengan ekspresi marah, aku secara alami tidak mau. Hanya saja, melihat guru menghabiskan kekuatan jiwa Anda untuk saya setiap hari, Bai Chen merasa bahwa saya telah mengecewakan guru. Jalan saat itu dipilih oleh saya. Saya tahu bahwa saya agak munafik sekarang, tetapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Petik 2. Bai Chen mengerti bahwa waktu Ye Yuan terlalu berharga. Membuang waktu membuat Bai Chen merasa sangat berdosa. Jika harapan dapat dilihat dalam masalah ini, itu masih baik-baik saja, tetapi itu jelas merupakan upaya tanpa harapan. Jika dia menghabiskan beberapa tahun, bahkan beberapa dekade tetapi kembali tanpa mencapai apa-apa. Kerugian semacam ini tidak dapat diukur. Ye Yuan berkata, jika ada keengganan, maka itu bagus. Di bawah operasi Dao Surgawi, tidak ada yang absolut. Saat itu, dunia kecil tempat guru berada, Dao Surgawi menyusut ke nol. Tidak ada yang bisa masuk ke alam dewa selama lebih dari 100.000 tahun. Namun demikian, guru juga merintis jalan baru dan memasuki Dao besar dengan alkimia, akhirnya memasuki alam dewa. Petik 2. Bai Chen menarik napas dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan takjub, ternyata Tuan sebenarnya juga lahir di dunia kecil. Memasuki Dao besar dengan alkimia, sungguh luar biasa. Petik 2. Dia saat ini adalah pengendali Sky Futil World dan secara alami tahu apa yang ditandakan Dao Surgawi. Dao Surgawi kehilangan Dao Divine, tidak peduli seberapa mengerikan bakat Anda, itu juga tidak mungkin untuk masuk ke alam dewa. Tapi tuannya berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang absolut di dunia ini, apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Saat itu, jika saya menyerah pada Dao-Dao karena Dao Surgawi menyusut ke nol, juga tidak akan ada saya saat ini. Petik 2. Bai Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, Tuan, saya mengerti. Saya tidak akan menyerah. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, alasan mengapa seseorang tidak bisa maju setelah menyempurnakan buah Dao adalah karena Dao yang kamu perbaiki bukanlah Dao satu kamu. Pemahaman orang lain pada akhirnya adalah orang lain. Bahkan jika Anda memperbaikinya, itu juga pemahaman seumur hidup orang lain. Itu seperti memakai baju. Apa yang Anda kenakan adalah pakaian yang dibuat khusus untuk orang lain, apapun yang terjadi, Anda juga tidak mungkin bisa mengenakannya sepenuhnya. Justru karena inilah jiwa surgawi Anda dan tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan Dao orang lain juga. Petik 2. Advertisement. Bai Chen memikirkannya dan berkata, tapi hal semacam ini terlalu muskil. Jiwa surgawi, tubuh fisik, buah Dao, tiga hal menjadi satu, apakah itu benar-benar dapat dicapai? Petik 2. Dao surgawi muskil, tubuh fisik dan jiwa surgawi sama muskil. Dao besar berputar, tetapi tubuh manusia juga merupakan dunia kecil yang berputar menurut beberapa jenis hukum. Seniman bela diri yang berkultivasi, sebagian besar tahu caranya tetapi tidak tahu mengapa. Ingin mengungkap misteri tubuh manusia adalah hal yang sangat sulit untuk dimulai, apalagi harus membuat ketiganya benar-benar cocok. Sejak zaman dahulu kala, berapa banyak alkemis yang mencoba menembus celah ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak mencoba, bagaimana seseorang bisa tahu? Saya memiliki perasaan bahwa setelah pil Soul Driving Dao Fusion berhasil, kekuatan alchemy Dao saya pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2. Ye Yuan menggunakan 3 tahun penuh untuk menyelidiki tubuh Bai Chen. Dalam 3 tahun ini, Ye Yuan dapat dikatakan telah menghabiskan dirinya sendiri dan memeras otaknya,
benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya setiap hari karena dia bersedia untuk berhenti. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kembali ketika dia mempelajari Dao Dev Ying Pil saat itu, seluruh orangnya gila. Bai Chen juga akhirnya mengalami kegilaan Ye Yuan. Baru saat itulah dia tahu bahwa Ye Yuan dapat mencapai prestasi hari ini, itu bukan kebetulan. Orang lain semua mengatakan bahwa bakat Ye Yuan tinggi, tetapi tidak tahu berapa banyak kerja keras yang dia lakukan. Hanya saja penyelidikan hiruk-pikuk semacam ini bukanlah yang bisa dicerna oleh seniman bela diri biasa. Bai Chen merasa bahwa jika itu dia, menyelidiki misteri tubuh dengan intensitas seperti itu, dia mungkin sudah lama gila. Tanpa kemauan yang mencengangkan, itu mustahil untuk dicapai. 3 tahun kemudian, Ye Yuan tiba-tiba memberitahu Bai Chen bahwa dia memasuki pengasingan tertutup dan menghilang. Di dalam World Suppressing Stele, Ye Yuan duduk bersila di depan Gunung Leser Heavenspan. Senior, apa itu jiwa surgawi? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Melalui 3 tahun penyelidikan, Ye Yuan menemukan bahwa ingin membuat Soul Driving Dao Fusion Pill, intinya masih berbohong dengan jiwa surgawi. Dan dalam aspek ini, Dasles tidak diragukan lagi memiliki hak terbesar untuk berbicara. Dasles berkata, pertanyaan ini, tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas. Namun, manusia tidak bisa hidup tanpa jiwa. Jiwa surgawi dapat hidup secara mandiri di dunia ini, tetapi tubuh fisik tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan jiwa surgawi. Ini semacam energi mental misterius, menghubungkan tubuh fisik dan Dao surgawi. Seniman bela diri dapat mengolah Dao karena jiwa surgawi dapat berkomunikasi dengan Dao surgawi. Jika seseorang harus bersikeras mengatakan apa itu, saya merasa bahwa itu adalah perpanjangan dari Dao surgawi. Petik 2. Perpanjangan Dao surgawi. Ye Yuan merenungkan kata-kata Dasles, pikirannya mulai tenggelam ke dalam Gunung Leser Heavenspan. Segudang kehidupan memiliki kecerdasan dan merupakan bagian dari Dao surgawi. Tubuh fisik adalah zat mati tanpa jiwa. Rumput dan kayu adalah benda mati tanpa roh. Petik 2. Jika mengatakan bahwa jiwa surgawi adalah garis, ujung ini terhubung ke materi, ujung itu berlabuh ke Dao surgawi. Petik 2, petik 2. Secara bertahap, jejak pencerahan lahir di hati Ye Yuan. Di atas gunung langit kecil, aura Dao secara bertahap tumbuh lebih tebal. Jiwa surgawi Ye Yuan meninggalkan tubuh dan terbang di atas gunung Heavenspan kecil. Secara bertahap, sosoknya menjadi ilusi, menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, benar-benar menghilang. Di area luar angkasa ini, keberadaan jiwa surgawi Ye Yuan tidak bisa lagi dilihat. Tapi merasakan dengan hati-hati, seolah-olah jiwa sucinya ada di mana-mana. Melihat pemandangan ini, pupil Dasles mengerut sedikit saat dia berteriak karena terkejut, anak ini mendapatkan pencerahan lagi. Jiwa menyatu ke dalam Dao, merasakan sumber dari Dao besar, bahkan Empirins tidak dapat mencapainya juga. Petik 2. 100 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Ye Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya sangat dalam. Jiwa surgawi kembali ke posisi, Ye Yuan merasakan perasaan menggembung di dalam tubuhnya, dia benar-benar akan menerobos. Pikiran yang mengaduk, batu esensi surgawi kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Yuan. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Ye Yuan mulai menyerap esensi surgawi dengan hiruk-pikuk. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan akhirnya mencapai Seven Firmament Divine Vestige dalam satu pukulan. Dao Realm sedang dalam penyelesaian besar. Bertanya-tanya kapan saya bisa masuk ke alam leluhur yang singkat dan singkat itu. Kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Bab 1914, Ibu Kota Kekaisaran Besar Emas Berkilau. Warisan yang ditinggalkan oleh Imam Besar Leluhur Suci membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang alam alkimia Dao. Sebelum alam Dao adalah alam awal, tingkat permukaan, tidak tahu apa-apa tentang Dao, mengenal alkemi Dao adalah alam awal. Alkemis alam awal bergantung sepenuhnya pada pengalaman saat memurnikan pil dan tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Setelah alam awal adalah alam Dao. Para alkemis Dao Realm sudah memahami Dao besar. Pil pemurnian dilakukan dengan kemahiran tinggi, pil pemurnian tingkat dewa juga dilakukan dengan kemahiran tinggi. Ye Yuan memasuki dunia ini sejak dia memicu Great Dao Heavenly Melody. Saat ini, 100 tahun memahami Dao dan menciptakan pil Dao Fusion mengemudi jiwa, pemahamannya tentang jiwa surgawi dan alkimia Dao semakin dalam setiap hari, Dao Realm juga akhirnya mencapai ranah penyelesaian besar. Advertisement. Sama seperti yang diprediksi Ye Yuan,
pemahaman dari pil Soul Driving Dao Fusion ini membuatnya memiliki pemahaman yang luar biasa tentang alchemy Dao. Saat ini, meskipun masih pada tahap deduksi, itu sudah membuatnya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Menurut warisan yang ditinggalkan oleh imam besar leluhur suci, ada alam yang lebih tinggi di atas alam Dao, itu adalah alam leluhur. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci tinggal di dunia ini. Alam leluhur adalah alam yang lebih berlarut-larut. Bukan hanya mereka berdua yang mencapai alam leluhur, beberapa kaisar surgawi transenden juga mampu mencapai alam ini, tetapi kedua orang ini jelas berjalan lebih jauh. Dao Realm Ye Yuan berada di grand penyelesaian dan hanya selangkah lagi dari alam leluhur. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Alkemis yang mampu mencapai penyelesaian besar Dao Realm juga dapat dihitung dengan jari satu tangan. Mayoritas adalah beberapa karakter tangguh di antara bintang 7 dan bintang 8. Adapun alam leluhur, itu bahkan lebih langka. Ye Yuan saat ini berada di grand penyelesaian Dao Realm. Dapat dikatakan bahwa pemahamannya dalam alchemy Dao sudah melampaui lebih dari 90% alkemis dunia surga. Dan dia hanya berada di peringkat 5 saat ini. Advertisement. Setelah lebih dari 10 tahun, transformasi pergolakan sudah terjadi pada elang langit. Dalam lebih dari satu dekade, sejumlah besar pembangkit tenaga dewa surgawi bermunculan, alam dewa surgawi bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Kekuatan keseluruhan dari Heavenly Eagle naik ke ketinggian baru. Yang terpenting, kota Imperial Heavenly Eagle sudah menjadi seperti tanah suci alkimia skala kecil. Saat ini, alkemis yang bergegas dari tempat lain, berharap untuk bergabung dengan Menara Pil, terlalu banyak untuk dihitung. Menara Pil juga menyusun kriteria penilaian yang ketat untuk memilih bakat. Ketika Ye Yuan keluar dari pengasingan, Tonger dan Tracer Peak sudah lama menunggu di luar. Melihat Ye Yuan, babi harta karun terbang dengan wus, menerobos langsung ke dada Ye Yuan, niat Kari sangat jelas. Mendengus, mendengus. Babi harta karun tampaknya telah menemukan perbedaan Ye Yuan dan menangis dengan sangat bahagia. Tonger merasakan sesuatu, sedikit kejutan melintas di matanya saat dia berkata, hati yang riang seperti awan, akan mirip dengan air mengalir yang mengalir ke timur dan barat, kamu sedang menyelesaikan Dao Realm. Penyelesaian Grand Dao Realm adalah alam yang sangat misterius dan muskil. Mereka yang mampu menyentuhnya sangat sedikit. Tapi Tonger adalah seseorang di Dao Realm untuk memulai, jadi dia secara alami dapat mendeteksi perubahan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengasingkan diri selama 10 tahun, akhirnya saya memiliki pemahaman. Ini benar-benar di penyelesaian besar. Petik 2. Advertisement. Mendengar ini, sudut mulut Tonger bergerak sedikit, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi rumit. Sebagai dewa alkimia bintang 7 dan mampu memuaskan babi harta karun, kekuatan Tonger secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Pada kenyataannya, dia telah lama melangkah ke alam Dao, membuat kekuatan alkimia Dao jauh melampaui alkemis peringkat yang sama. Dasar brengsek, benar-benar aneh. Mungkinkah Anda benar-benar memahami pil Dao Fusion mengemudi jiwa? Tonger berkata dengan agak tidak percaya. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, bagaimana mungkin? Saya bahkan belum menyentuh obat-obatan roh, saya hanya memiliki beberapa petunjuk. Adapun apakah itu bisa berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada nasib Bai Chen anak itu. Petik 2. Hati Tonger terasa dingin. Ye Yuan mengatakan itu menunjukkan bahwa dia pasti memiliki kepercayaan diri. Membuat pil obat jenis baru, terlebih lagi, itu adalah jenis pil obat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ini sama sekali bukan masalah yang sederhana. Itu membutuhkan pengurangan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya sebelum memiliki kemungkinan berhasil. Tiba-tiba, Tonger menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, sumber Heavenly Eagle tidak dapat mendukung Anda untuk menyelesaikan formula pil ini sama sekali. Jadi apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku tahu, jadi aku berencana untuk melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau dan berharap untuk mencapai kesepakatan dengan menara harta karun Myriad. Dengan begitu, kami tidak akan kekurangan obat-obatan roh lagi. Petik 2. Tonger tiba-tiba berkata, karena Anda sudah menyelesaikan Dao Realm, saya ingin Anda membantu saya memperbaiki pil obat. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, secara alami tidak ada masalah. Hanya saja pil surgawi peringkat 5 tampaknya tidak berpengaruh pada Anda, kan? Petik 2. Tonger menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi yang dikembangkan oleh garis keturunan saya agak aneh. Meskipun kecepatan kultivasi sangat cepat, setiap 50.000 tahun, saya akan kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua sekali,
selama 1000 tahun. Setiap kali saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua, tubuh saya, penampilan, kekuatan, akan pulih menjadi penampilan seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun. Dalam 1000 tahun ini, saya tidak dapat berkultivasi dan hanya bisa tetap kuat ketika saya berusia 7 atau 8 tahun. Namun, garis keturunan kami meninggalkan beberapa formula pil. Selama kita mengonsumsi pil obat, kita dapat memulihkan kekuatan yang sesuai. Dengan dunia Anda saat ini, ditambah dengan kekuatan Dao Realem yang sangat lengkap, pil obat yang disempurnakan seharusnya dapat membuat saya pulih ke alam dewa sejati. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Tidak masalah, serahkan ini padaku. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu, baru sekarang mengetahui mengapa Tonger menjadi seperti ini. Tapi Ye Yuan menjadi tertarik juga. Jika Tonger benar-benar dapat memulihkan kekuatan alam dewa sejati, maka kota Kekaisaran Surgawi Elang tidak diragukan lagi akan memiliki pembangkit tenaga listrik asli tambahan yang menahan benteng. Pada saat itu, bahkan ketika menghadapi 3 kekuatan besar dari 9 ikrar Imperial Capital, mereka juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan sakit kepala saat melihat formula pilnya. Pil obat ini disebut Cleansing Rain Dream Reverting Pill, jenis pil dewa tingkat 9 tingkat kesulitan Super 5. Kesulitan pemurnian sangat luar biasa. Faktanya, itu bahkan setingkat lebih tinggi dari pil Sun Moon Azure Sky. Obat roh di atasnya, setiap jenis sangat berharga. Pantas saja Tonger tidak pernah menyebut-nyebut soal ini sampai sekarang. Setelah Ye Yuan mendelegasikan beberapa hal, dia membawa Bai Chen, Ning Tianping, Tonger, Treasure Peak, serta Xiao Feng dari Myriad Treasure Tower, dan meninggalkan Heavenly Eagle Imperial City. Setelah 1000 tahun berlalu, kekuatan Xiao Feng saat ini juga tidak lagi seperti dulu. Hanya saja usianya agak terlalu tua, potensinya sudah lama habis. Bahkan dengan bantuan Ye Yuan, peningkatannya juga terbatas. Saat ini, dia masih berada di ranah Dewa Alkimia Bintang 4. Tetapi bagi Xiao Feng, dunia saat ini sudah tidak berani dia bayangkan. Untuk bisa berjalan sampai langkah ini hari ini, dia secara alami kewalahan dengan rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Di dalam Purple Extreme Hall, sekelompok orang duduk saling berhadapan. Perjalanan ini, aku harus merepotkan saudara Xiao, kata Ye Yuan. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, adik Ye, kamu terlalu serius. Aku hanyalah Dewa Alkimia Bintang 4 yang sangat sedikit. Saya bahkan tidak dihitung sebagai pemeran pendukung di ibu kota Kekaisaran Besar. Selama perjalanan ini, Anda mungkin masih harus mengeluarkan kekuatan Anda sendiri. Tapi ada satu hal yang bisa Anda yakini, kota-kota di bawah Myriad Treasure Tower kebanyakan memperlakukan uang sebagai prioritas utama. Selama ada keuntungan yang bisa didapat, mereka tidak akan menolak. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas ibu kota kerajaan besar emas berkilau adalah Empyrean Flutterfeather. Dia sendiri adalah Dewa Alkimia Bintang 7, dengan kultivasi alkimia Dao-nya sangat tinggi. Sama sekali tidak lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di bawah komando Medicine Ancestor. Ingin tahu apakah saya bisa merasakan kemegahannya kali ini atau tidak? Petik 2. Bab 1915, tidak melihat. Xiao Feng membuka mulutnya dan tidak berbicara. Kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa memahaminya. Ibu kota Kekaisaran Emas berkilau besar adalah kota pil obat yang sangat terkenal di wilayah manusia. Alasannya tidak lain adalah Empyrean Flutterfeather adalah Dewa Alkimia Bintang 7 yang memiliki reputasi gemilang. Dewa Alkimia Bintang 7 sudah menjadi batas dari apa yang bisa dipahami orang biasa. Pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Surgawi, masing-masing sangat misterius. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean merasa sulit untuk melihat wajah asli mereka. Advertisement. Dewa Alkimia Bintang 8 secara alami lebih misterius daripada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mencapai batas Dewa Alkimia Bintang 8, sulit untuk digerakkan oleh objek sekuler sama sekali. Ingin mengundang mereka untuk mengambil tindakan hanyalah sekedar angan-angan. Hanya pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Surgawi yang bisa membujuk mereka. Oleh karena itu, Empyrean Flutterfeather secara alami adalah salah satu Empyreans dengan kekuatan alchemy Dao yang sangat tangguh di mata seniman bela diri manusia. Dengan kekuatan alkimia Dao Ye Yuan saat ini, sudah sulit bagi alkemis biasa untuk memasuki pandangannya. Hanya Empyrean Flutterfeather, level super powerhouse ini, yang akan dia minati untuk diajak bertukar. Kata-kata ini secara alami terdengar sangat sombong bagi orang lain,
tetapi Tonger di sampingnya tahu bahwa Ye Yuan memiliki ibu kota ini. Dalam sekejap, itu adalah beberapa tahun lagi. Rombongan Ye Yuan melintasi tembok kota yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau. Ya dewa, apakah ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau ini terbuat dari emas? Advertisement. Bahkan jika dia telah memperluas wawasannya dari mengikuti Ye Yuan, Ning Tianping juga tercengang dengan takjub oleh pemandangan di depan matanya. Menggunakan kemegahan dan megah untuk menggambarkan kota besar ini terlalu tepat. Ibu kota Kerajaan Agung Emas Berkilau terletak di pegunungan. Tembok kota semuanya hamparan warna keemasan, tampak seperti dibangun menggunakan emas murni, sangat megah dan mengesankan. Kau juga terlalu meremehkan ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau besar. Setiap bata dari tembok kota ini terintegrasi dengan 50% Guild Iron Sen dan diperkuat dengan arai 7 peringkat. Bahkan serangan pembangkit tenaga listrik Empyrean bisa melupakan meninggalkan bekas di tembok kota, kata Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan kaget, 50% Guild Iron Sen. Itu adalah bahan peringkat 7, setiap sedikit bernilai 1000 emas. Kota ini begitu besar, bukankah itu akan mengosongkan seluruh Guild Iron Sen dunia surga? Petik 2. Xiao Feng tersenyum dan berkata, myriad treasure tower tersebar di seluruh dunia surga. Penghasilan setiap hari, Anda tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kota ini memang luar biasa, tapi bagi Kaisar Surgawi, itu hanya sehelai rambut dari 9 lembu. Petik 2. Mendengar itu, Ye Yuan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Harta karun Kaisar Surgawi benar-benar bisa dikatakan sebagai yang terkaya di dunia. Berhenti. Apakah Anda semua memiliki dokumen bea cukai? Seorang penjaga di pintu masuk gerbang kota segera menghentikan mereka ketika dia melihat Ye Yuan dan yang lainnya. Ketika Xiao Feng melihat situasinya, dia buru-buru membungkuk dan berkata, saudara ini, saya adalah Diaken di bawah Springwind Hall. Ini token saya. Beberapa ini adalah teman baik Myriad Treasure Tower dan ingin memasuki kota untuk mendiskusikan kesepakatan dengan Springwind Hall. Saya harap Anda bisa membantu. Petik 2. Xiao Feng saat ini sudah menjadi sosok kelas 1 di Menara Harta Karun Surgawi Elang. Tapi tiba di sini, dia bahkan harus merendahkan dirinya terhadap seorang penjaga. Penjaga itu tersenyum dengan jijik ketika dia melihat token itu dan berkata, seorang diaken tingkat rendah juga datang ke ibu kota kekaisaran yang besar untuk membahas bisnis, kamu tidak bercanda, kan? Tahukah Anda bisnis besar seperti apa yang dilakukan oleh Lustrous Gold Great Imperial Capital setiap hari? Cepat dan tersesat, masuk juga membuang-buang waktu para bangsawan. Petik 2. Xiao Feng memandang ke arah Ye Yuan dengan senyum pahit, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Advertisement. Identitasnya benar-benar terlalu rendah di tempat seperti ibu kota kekaisaran yang besar, bahkan para penjaga meremehkannya. Kota-kota pada suatu tingkat melakukan hal-hal pada tingkat yang sama. Mereka yang datang ke ibu kota kekaisaran yang besar untuk membicarakan bisnis, mana yang bukan Taipan kaya di suatu wilayah. Meski begitu, sebelum memasuki kota, mereka masih membutuhkan dokumen bea cukai sebelum bisa memasuki kota. Dewa Alkimia Bintang 4 kota kekaisaran yang sangat kecil, bisnis besar apa yang bisa dia bawa? Pusat kekuatan yang telah dilihat penjaga sebelumnya terlalu banyak untuk dihitung, jadi dia tidak akan menganggap Ye Yuan dan yang lainnya, alam dewa surgawi ini, sama sekali tidak serius. Meskipun dia sendiri juga hanya dewa surgawi cakrawala ketiga. Ye Yuan tersenyum dan berlari ke sisi penjaga dan berkata sambil tersenyum, saudara ini, kita benar-benar ada urusan untuk dibahas, saya harap Anda bisa membantu. Dia mengambil pil obat seperti melakukan trik sulap, meletakkannya di depan penjaga. Pandangan penjaga itu berubah tajam, dan dia buru-buru menyimpannya dan melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan masuk, jangan menghalangi orang di belakang. Pil dewa peringkat 5 roh ungu, penjaga kecil di levelnya tidak mampu menggunakannya. Pil obat yang diberikan Ye Yuan padanya sudah cukup baginya untuk menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Hadiah besar semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak punya alasan untuk membiarkan Ye Yuan masuk? Ye Yuan menggenggam tangannya dan membawa semua orang ke kota. Adik Ye, sangat menyesal tentang itu, aku, Xiao Feng memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi malu. Dia juga tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Xiao, kamu tidak perlu seperti ini. Jika bukan karena tanda Anda, bahkan jika saya memberinya pil obat, dia juga tidak akan berani menerimanya. Petik 2. Ibu kota Kerajaan Agung Emas Berkilau adalah markas besar harta karun Kaisar Surgawi,
benar-benar berbeda dari menara harta karun surgawi elang yang bergantung pada orang lain untuk hidup. Ada dewa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan taipan besar yang datang dan pergi ke sini setiap hari. Jika tanpa perantara Myriad Treasure Tower memimpin jalan, para penjaga ini benar-benar tidak berani membiarkan mereka masuk dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan harus membawa serta Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan marah, benar-benar bertingkah seperti orang sok. Setelah kita selesai dengan kesepakatan ini, biarkan itu melihat bagaimana seseorang tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pembicaraan dunia ini menggunakan kekuatan. Kekuatan kami secara alami tingkat atas ketika ditempatkan di Heavenly Eagle. Tapi tiba di ibu kota kekaisaran yang besar, itu tidak berarti lagi. Pusat kekuatan Empyrean yang baru saja dilihat oleh kepala penjaga itu sepertinya bukan minoritas juga. Mengapa dia memperhatikan beberapa dari kita alam dewa surgawi? Petik 2. Ning Tianping secara alami mengetahui logika ini, tapi dia masih sangat marah dan berkata, Pil dewa peringkat 5, anggap saja sebagai memberi makan anjing. Petik 2. Rombongan memasuki kota dan langsung menuju wilayah paling makmur. Setelah melewati banyak tempat, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah besar. Xiao Feng menunjukkan tanda dan undangan kepada penjaga itu dan berkata dengan hormat, yang rendahan ini adalah diaken tingkat rendah dari Springwind Hall, Xiao Feng. Tuanku adalah Dewa Alkimia Bintang 5 tingkat tinggi di Riverchalem Imperial Capital, Lu Ze. Ini adalah salam tulisan tangan guru, semoga saya dapat meminta bertemu dengan Penatua Jiang Yuan. Petik 2. Ketika penjaga itu mendengar Xiao Feng memperkenalkan latar belakangnya, dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Setelah melihat kartu ucapannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi ke pos jaga di sana dan tunggu. Hati Xiao Feng mereda, dia takut penjaga ini langsung mengusir orang. Riverchalem Imperial Capital adalah ibu kota kekaisaran di bawah komando ibu kota kekaisaran emas berkilau. Tuan Xiao Feng, Lu Ze, memiliki status tertentu di ibu kota kerajaan Riverchalem. Tentu saja, tiba di ibu kota kekaisaran yang besar, itu masih belum cukup untuk dilihat. Jiang Yuan ini adalah sesepuh Springwind Hall, pembangkit tenaga listrik Real God Realm, statusnya di Myriad Treasure Tower cukup tinggi. Sebelum Xiao Feng datang ke sini, dia meminta kartu ucapan ini dari tuannya. Hanya saja apakah orang memberi muka atau tidak, dia sama sekali tidak percaya pada hatinya. Sesampainya di pos jaga, beberapa orang itu langsung tercengang. Di dalam pos jaga sudah lama dipadati orang. Selanjutnya, masing-masing dan setiap dari mereka, kekuatan mereka tidak biasa. Seorang pelayan mengeluarkan plat nomor untuk Xiao Feng dan berkata dengan nada memerintah, ini nomormu, pegang dengan benar. Saat nomor Anda dipanggil, masuklah. Petik 2. Dapat dilihat bahwa status Penatua Jiang Yuan ini agak tinggi. Jelas, orang yang datang mencarinya untuk urusan bisnis sangat banyak. Beberapa orang tidak menyangka penantian mereka berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari, plat nomor mereka akhirnya dipanggil. Pelayan itu membawa mereka ke sebuah rumah. Di dalam rumah ada seorang pria parubaya yang tampak seperti pelayan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, angkat kartu ucapanmu. Xiao Feng buru-buru menyerahkannya. Pria parubaya itu melirik sekilas, melemparkannya kembali, dan berkata dengan dingin, kalian semua pergi. Kepala keluarga sangat sibuk dan tidak senggang untuk melihat kalian semua. Petik 2. Bab 1916, minta kepala keluarga Anda menemukan saya. Ini, Tuan Jianghua, bisakah kamu menampung sedikit? Kami benar-benar memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Penatua Jiang Yuan. Petik 2. Xiao Feng tidak menyangka bahwa menunggu dengan getir selama 7 hari 7 malam, yang didapatnya adalah hukuman seperti itu. Dia tidak merasa kehilangan muka. Hanya saja karena tidak dapat membantu Ye Yuan membuatnya sangat malu dan bersalah di dalam hatinya. Sulit untuk memasuki gerbang bangsawan. Awalnya berpikir bahwa tuannya, bagaimanapun juga, Dewa Alkimia Bintang 5 tingkat tinggi juga dan bisa lebih atau kurang memiliki beberapa wajah. Siapa tahu orang lain sama sekali tidak memberimu wajah ini. Xiao Feng merasa pahit di hatinya. Advertisement. Hanya saja dia tidak mau menyerah begitu saja dan tetap ingin memperjuangkannya. Siapa yang tahu bahwa ekspresi Jianghua menjadi gelap dan kemudian berkata dengan mendengus dingin, masalah penting. Bukankah Anda, seorang diaken tingkat rendah, memahami identitas Anda? Setiap orang yang datang untuk mencari kepala keluarga semuanya mengatakan bahwa mereka memiliki masalah penting. Jika saya mengizinkan siapapun masuk,
bagaimana saya masih bekerja sebagai pengurus. Juga, memegang kartu ucapan Dewa Alkimia Bintang 5 dan Anda ingin datang dan bertemu kepala keluarga. Di ibu kota kekaisaran yang besar, apa yang diperhitungkan Dewa Alkimia Bintang 5? Cepat tersesat, jangan blokir orang lain. Petik 2. Kemarahan Xiao Feng meningkat dengan suara wosh. Dia bukan siapa-siapa, tapi kata-kata Jiang Hua menghina tuannya, yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Kamu menindas orang terlalu jauh. Anda sendiri hanyalah dewa surgawi, jadi menurut Anda siapa Anda? Xiao Feng berkata dengan marah. Tatapan Jiang Hua menjadi dingin dan bahkan tidak memberikan peringatan apapun. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Xiao Feng hanyalah alam dewa surgawi, telapak tangan ini mirip dengan menjatuhkan gunung dan membalikkan lautan, bagaimana dia bisa memblokirnya. Tapi saat ini, Jiang Hua hanya merasakan kabur di depan matanya, dan serangannya benar-benar larut tanpa suara. Sangat cepat, murid Jiang Hua mengerut, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia adalah Dewa Langit Cerah ke-9 dan sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Advertisement. Seseorang harus tahu, Ye Yuan hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala ke-7. Namun, dia tidak peduli sama sekali, karena tempat ini adalah Jiang Manor. Apa? Kalian ingin membuat masalah di Jiang Manor? Jiang Hua berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jelas kamu yang menyerang lebih dulu, bagaimana bisa menjadi kami yang menyebabkan masalah? Tidak melihat kemudian tidak melihat, juga tidak perlu menghina tuan orang. Saya akan mengirimkan salam saya kepada ayah Anda sekarang, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Anda tahu, saya bahkan belum menyampaikan salam saya, dan ekspresi Anda sudah berubah. Oleh karena itu, Anda harus lebih memahami orang lain, jangan biarkan mata Anda tumbuh di atas kepala Anda. Petik 2. Serangkaian kata diucapkan sampai wajah Jiang Hua berganti-ganti antara hijau dan putih. Ye Yuan jelas-jelas memarahinya, namun, sepertinya dia tidak memarahi, membuat Jiang Hua merasa sedih. Hanya untuk melihat ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Sepertinya kalian tidak menempatkan Jiang Manor saya di mata Anda. Ayo, para penjaga, bawalah beberapa orang ini untukku dan beri mereka pelajaran yang baik. Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit, aura yang kuat langsung meletus, mengunci Jiang Hua dengan kuat. Ekspresi Jiang Hua tiba-tiba berubah, seperti tenggorokannya dicengkeram oleh seseorang. Bahkan bernapas pun menjadi menyakitkan. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa Dewa Langit Cakrawala ke-7 memberinya tekanan yang luar biasa? Di bawah perintah, 4-5 pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala ke-9 melesat sekaligus. Mereka semua adalah penjaga rumah Jiang Manor. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik dewa sejati di dalam ibu kota kekaisaran yang besar, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi penjaga rumah di Jiang Manor. Pelayan Jiang, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Advertisement. Ketika para penjaga melihat kulit Jiang Hua menjadi putih, setiap wajah mereka berubah drastis. Pemuda Dewa Langit Cakrawala ke-7 di depan mereka benar-benar memberi mereka perasaan tidak dapat diatasi dengan kekuatan. Perasaan seperti ini benar-benar menggelikan. Ye Yuan memandang Jiang Hua dan berkata dengan dingin, kamu mengandalkan kekuatan tuanmu untuk menggertak orang lain di sini, tapi kamu mengatakan bahwa kita tidak menaruh Jiang Manor di mata kita. Bisakah Anda, seorang pelayan kecil yang lemah, mewakili Jiang Manor? Atau apakah Anda menganggap diri Anda sendiri sebagai tuan Jiang Manor? Benar-benar pertunjukan otoritas. Petik 2. Ketika para penjaga mendengar itu, ekspresi mereka saat melihat Jiang Hua penuh dengan keanehan. Tapi ekspresi Jiang Hua berubah, dan dia berkata dengan terbata-bata, kamu melempar lumpur ke arah orang. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, pertunjukan otoritas ditunjukkan olehmu, dan kamu mengatakan bahwa aku mengumbar lumpur. Apakah setiap orang yang datang ke Jiang Manor harus melihat sikap Anda? Kami menunggu selama 7 hari 7 malam, menyerahkan kartu ucapan, dan merasa bahwa tidak ada masalah di bidang etiket ketika kami menyentuh hati kami dan bertanya pada diri sendiri. Tapi Anda hanya melihat sekilas ke kartu ucapan dan membuat kami enyah. Orang sombong seperti Anda mungkin mengusir beberapa orang tanpa pandang bulu, bukan? Sebagai seorang hamba, Anda membuat musuh bagi tuan Anda di mana-mana. Apakah saya memfitnah Anda? Petik 2. Para penjaga rumah itu bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa pelayan Jiang Hua memang menjadi semakin angkuh. Saat melakukan sesuatu sekarang,
Dia agak sombong. Alam kultivasi semua orang jelas kurang lebih sama, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka, para penjaga ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Kota-kota kekaisaran masih baik-baik saja, tetapi dari mereka yang datang berkunjung, ada cukup banyak pusat kekuatan ibu kota kekaisaran. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, bagaimana jika di antara orang-orang ini, seseorang bangkit? Kemudian itu memprovokasi masalah besar bagi tuannya sendiri. Keributan di sini tentu saja menarik perhatian penjaga gerbang di sana. Cukup banyak orang yang sudah mengepung mereka sejak lama. Beberapa orang tidak dapat membantu diam-diam menyetujui ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yuan. Kebanyakan dari mereka harus meminta bantuan Jiang Yuan. Karenanya, mereka hanya bisa merendahkan diri dan menunggu di pos jaga, menunggu untuk dipanggil. Hanya saja pertemuan itu atau tidak juga sepenuhnya tergantung pada keinginan Jiang Hua. Beberapa tahun ini, Jiang Hua memeras keuntungan yang cukup besar dari mereka. Adapun bagi mereka yang datang dari kota-kota kekaisaran seperti Ye Yuan, Jiang Hua benar-benar menoleh ke arah mereka dan tentu saja tidak bisa diganggu untuk mengulurkan tangannya ke arah mereka juga. Tetapi Jiang Hua tertawa dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, "Maksudmu adalah bahwa kamu akan menjadi sosok penting yang luar biasa di masa depan, dan keberadaan yang bahkan kepala keluarga kita tidak mampu memprovokasi." Hahaha, saya ingin mendengar hal penting apa yang harus dilakukan oleh seorang udik yang datang dari kota kekaisaran belaka untuk menemukan kepala keluarga. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Aku akan membuat kepala keluargamu datang menemukanku secara pribadi. Kakak Xiao, ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat dia berkata, dia menarik auranya dan membawa Xiao Feng, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tekanan pada tubuh Jiang Hua tiba-tiba mereda, tetapi dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Melihat Ye Yuan keluar, Jiang Hua meraung marah, "Pergi undang punggawa Real God Realm di rumah, dan bawa ini untukku. Saya ingin melihat bagaimana dia menjadi orang sukses." Petik 2. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang langsung merobek kekosongan, segera bergegas masuk dari luar rumah, dan melewati telinga Jiang Hua. Jiang Hua hanya merasakan angin bertiup lewat, otot-otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Retak. Balok kayu di belakang Jiang Hua langsung terbelah menjadi dua. Murid Jiang Hua mengerut, hanya mengetahui dari belakang bahwa dia sudah bersentuhan dengan Dewa Kematian. Menitik, menitik. Keringat dingin mengalir di sisi kepalanya. Dia berdiri di sana dan tidak berani melakukan gerakan sedikit pun untuk waktu yang lama, sampai sosok Ye Yuan menghilang dari area Jiang Manor. Para penjaga itu juga melihat pemandangan ini dengan keheranan, sangat terkejut di hati mereka. Mereka semua bersukacita, beruntung mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, mereka mungkin semua akan menjadi mayat sekarang. Fusi hukum. Hukum spasial. Pemuda ini luar biasa. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jiang Hua bergetar, akhirnya sadar kembali. Apakah dia pergi? Jiang Hua bertanya pada penjaga dengan cemas dan ragu.